Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Susilawati, nomor induk mahasiswa 2003 04501001. Saya berasal dari kelas A, Prodi Administrasi Kesehatan angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dinamika kelompok. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian dari dinamika kelompok? Dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berhubungan psikologis antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Nah, dinamika kelompok terdiri atas dua kata. Yang pertama itu dinamika dan yang kedua kelompok. Dinamika berasal dari kata dinamis, artinya bergerak. Dan kata kelompok yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi yang mempunyai tujuan yang sama. Gambar di atas adalah sebagai contoh dinamika kelompok. Nah, yang kedua yaitu apa saja sih kegiatan dari dinamika kelompok? Yang pertama yaitu pengenalan diri sendiri. Berarti kita dapat memahami dan mengetahui diri kita sendiri, di mana pengenalan diri sendiri merupakan langkah awal untuk menjadi individu yang berhasil serta dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun yang kedua, yaitu pengenalan dengan orang lain, dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku, gerak-gerik dan gaya, serta penampilan di setiap aktivitas, dan di mana kita juga dapat mencari informasi tentang orang tersebut. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan inti hubungan manusia dengan kelompok, di mana komunikasi dapat terjalin dengan baik dan efektif jika keduanya mempunyai pemahaman yang sama. Adapun yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan landasan bagi keberadaan kelompok. Kerjasama berlangsung dari proses kelompok dari awal sampai akhir. Pun yang kelima yaitu norma atau aturan. Cara kita melihat atau memandang norma aturan dalam sebuah kelompok dapat dilihat dari sikap, nilai, dan aturan dalam sebuah kelompok. Ini merupakan contoh gambar dari kegiatan dinamika kelompok. Poin ketiga yaitu persoalan dalam dinamika kelompok. Yang pertama yaitu kohesi. Dalam persoalan kohesi, kita dapat melihat tingkah laku antara anggota kelompok. Di proses pengelompokan, intensitas, anggota, area, pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Kedua yaitu motif atau dorongan. Persoalan motif ini terjadi berkisar pada interest anggota dalam kehidupan kelompok, seperti kesatuan kelompok, tujuan bersama, orientasi diri, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu struktur. Persoalan ini dapat dilihat dari bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pimpinan. Pimpinan tidak kalah pentingnya juga dalam hal kelompok, di mana kita dapat melihat bentuk-bentuk pimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Adapun yang kelima yaitu perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok dapat menentukan arah kehidupan kelompok selanjutnya. Hal ini terlihat pada perubahan dalam kelompok, kesenangan anggota untuk tetap ada dalam kelompok, pilihan kelompok, dan sebagainya. Gambar di atas dapat dilihat dari sebuah kelompok yang terjadi permasalahan. Nah, adapun poin keempat, yaitu pentingnya mempelajari dinamika kelompok. Yang pertama itu, individu tidak mungkin hidup sendiri dalam masyarakat. Kedua yaitu, individu tidak dapat bekerja secara sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu, masyarakat yang besar memerlukan pembagian tugas agar pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Ini dapat terjadi apabila pekerjaan dilakukan dengan kelompok yang kecil. Yang keempat, masyarakat yang demokratis dapat berjalan dengan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Gambar di atas mencerminkan betapa pentingnya kita belajar dinamika kelompok agar dapat bekerja sama dengan baik. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.